Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para kiai, para ulama, para habaib, para guru-guru kita, para pejabat, Pak Fadli, Pak Hidayat, dan para pimpinan partai politik dan organisasi massa yang ada. Saya sebenarnya adalah senang tadi karena istilah alumni sudah ditiadakan. Karena saya ini bukan alumni 212 tapi 411. Ya. Saya lihat momen 411 dan 212 itu lebih semangat dari hari ini. Mungkin karena dulu setannya masih ada. Tapi setan itu tidak pernah tidak ada. Dia selalu ada. Dia adalah musuh abadi kita. Karena itu hari ini kita berkumpul kembali dalam rangka mengumumkan permusuhan abadi kepada setan. Dan kita tidak pernah berhenti untuk memusuhinya sampai kiamat. Ketika 411 sehabis pidato, saya mendapatkan laporan dari seorang pejabat negara, pejabat tinggi, bahwa saya akan ditangkap karena ujaran kebencian dan menghasut. Karena pada waktu itu saya memberitahu cara menjatuhkan presiden. Menjatuhkan presiden itu konstitusional. Apabila seorang presiden melakukan pelanggaran terhadap pasal-pasal impeachment, maka dia layak untuk dijatuhkan melalui mekanisme konstitusional. Saya tidak tahu kenapa tidak jadi ditangkap. Mungkin itu rezekinya Ahmad Dhani. Tapi melalui kesempatan ini, supaya pidato saya tidak dianggap menghasut, saya ingin mengutip peristiwa Maulud Nabi besar Muhammad SAW yang kemarin diselenggarakan di Istana Bogor. Kebetulan Pak Hidayat sama Pak Fadli tidak datang, tapi saya datang. Di dalam maulid itu dibacakan dua buah ayat Al-Quran. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 143, dan yang kedua adalah surat Al-Fat ayat 29. Yang pertama adalah tentang karakter umat Islam. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah kita ini semua diutus menjadi umat pertengahan, umat yang moderat, umat yang menyampaikan salam, umat yang berada di tengah dan tidak ekstrim. Syarat dari adanya satu bangsa adalah adanya umat pertengahan, dan kita adalah umat pertengahan. Kita bukan umat yang ekstrim. Ekstremitas adalah proyek negara-negara barat. Ekstremitas adalah proyek pemecah belahan, bukan merupakan karakter dari umat Islam. Pak Jokowi mendengar ayat itu, saya dengar, dan saya lihat dia dari belakang mengangguk-ngangguk kemarin. Dan Pak Jokowi adalah alumni 212. Mudah-mudahan kita doakan dia menjadi mujahid 212. Kita tidak berhukum dengan yang tidak nampak, tapi faktanya setahun yang lalu dia nampak ada di sekitar kita. Jangan-jangan ada juga di sekitar kita sekarang. Mohon tengok kiri kanan, kalau ada bawa ke atas panggung. Jadi kita adalah ummatan wasatan, umat pertengahan. Tidak akan ada bangsa Indonesia yang beribu-ribu pulaunya, beribu-ribu
budayanya, beribu-ribu bahasanya. Kalau bukan karena adanya ummatan wasatan, umat Islam sebagai umat pertengahan, dari Sabang sampai Merauke, kalau kita berjalan, kita bertemu dengan kesultanan Islam yang telah menjadi negara dan kerajaan sebelum Republik Indonesia ada. Ada sultan yang memiliki kerajaan, ada ulama yang melindungi dan menasihati kerajaan. Ada musuh datang, sultan dan raja meminta fatwa kepada ulama, terjadilah jihad fisabilillah, membebaskan negara kita. Sekarang ini terminologi jihad, syahadat, takbir, semuanya ingin dikriminalisasi dan dimasukkan dalam kategori hate speech. Di sebagian pejabat tinggi kita alergi dengan bendera seperti ini, karena mereka menganggap itu adalah ISIS. Otaknya sudah dirusak oleh setan. Kita kirim nanti salawat di hari Maulid ini agar bersihlah jiwa dan hati para pejabat itu dari setan-setan yang terkutuk. Ayat yang kedua yang dibacakan oleh Qori'ah Istana Bogor itu adalah surat Al-Fat ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ayat ini dibaca di Istana Bogor, di depan Presiden Republik Indonesia, di depan Panglima TNI, di depan Menko Polkam dan pejabat-pejabat negara lainnya. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya asyidda'u 'alal kufar, tegas kepada orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, dan berkasih sayang sesama mereka. Saya mau tanya, mengerti nggak? Karena saya lihat dari belakang Presiden juga mengangguk-angguk. Wahai Presiden Jokowi, Anda seharusnya berada di sini. Inilah jiwa bangsa Indonesia. Inilah yang akan memperjuangkan bangsa ini dengan darahnya, dengan air matanya. Orang-orang yang mengelilingi Anda, orang-orang kaya itu akan terbang mencatat pesawat pergi kalau ada apa-apa dengan negara ini. Mereka tidak akan bertahan sampai titik darah penghabisan. Yang akan menjaga republik ini adalah kita. Mosi Muhammad Nasir, mosi integrasi, itulah yang menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Ada umatnya, tetapi belum ada pemimpinnya. Kita ini Bapak dan Ibu sekalian, jamaah hadirin yang berbahagia, sedang mencari jodoh bagi umat Islam. Sudah ada umatnya. Sebelum bangsa ini lahir, sebelum negara ini lahir, sudah ada umatnya yang menjaga republik ini. Tapi kita jarang ketemu jodoh, jarang ketemu pemimpin yang baik. Semoga hari ini Allah mengijabah doa kita, sehingga kelak kita akan mendapatkan pemimpin sebagaimana karakter yang disebutkan dalam surat Al-Fat ayat 29 tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.